Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Pangestu Nengtias, SPD Unit Kerja SDN Seduri 1, Kecamatan Balongbendo, CGP Angkatan 7, Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.4 Budaya Positif, Demonstrasi Kontekstual, Penerapan segitiga restitusi di sekolah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iksanul Mukhtar STMT sebagai fasilitator saya dan Bapak Joni Ika Minarno SPD sebagai pengajar praktik saya. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Johnson 2004. Restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya. Bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tetapi inisiatif sendiri, menghargai, dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi diharapkan murid lebih kuat secara pribadi, membawa wawasan murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dan murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Pada penerapan praktik segitiga restitusi yang saya lakukan di SDN Seduri 1, kelas 1 adalah saya menjumpai murid saya yang bernama Lita sedang menyontek pada saat mengerjakan ulangan sumatif. Permasalahan yang kedua yaitu saya menjumpai murid saya yang bernama Timi, dia sedang terlambat datang ke sekolah. Dapat digambarkan melalui skenario kasus 1. Ketika murid kelas 1 sedang melaksanakan ulangan sumatif, ada anak yang menyontek, yaitu bernama Lita. Dalam keyakinan kelas 1, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warga kelas, yaitu jujur. Ini artinya bahwa menyontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur. Setelah ulangan sumatif, saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi, Lita. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat. Alhamdulillah. Lita tahu tidak kenapa kok dipanggil Bu Dwi ke sini, Nak? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya. Tadi waktu mengerjakan ulangan sumatif, Bu Dwi melihat Lita sedang melihat jawabannya Aira. Apa betul, Nak? Betul, Bu. Berarti Lita sedang apa itu? Menyontek. Menyontek. Menyontek itu perbuatan baik apa tidak, Nak? Tidak baik. Tidak baik. Menyontek itu merupakan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Dwi juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kesalahannya Lita di sini apa tadi? Menyontek. Menyontek. Lita dipanggil ke sini tidak untuk dimarahi. Bu Dwi tidak ingin mencari siapa yang salah.
Tetapi Bu Dwi ingin membantu Lita untuk mengatasi permasalahan Lita, yaitu menyontek tadi. Coba ceritakan mengapa kok Lita sampai menyontek, Nak? Tadi malam tidak belajar Oh, tidak belajar. Kenapa kok tidak belajar? karena bermain dengan adik. Oh, bermain dengan adik. Padahal pagi harinya ulangan, tetapi tidak belajar. Oke. Tadi ulangannya didikte apa tidak sama Bu Dwi? Didikte, tetapi karena Lita tidak belajar sehingga tidak bisa mengerjakan. Apa Lita masih ingat keyakinan kelas 1? Masih Apa itu, Nak? harus jujur, Harus jujur. Jujur itu baik apa tidak, Nak? baik, Penting apa tidak, Nak? penting. Penting, benar sekali. Jujur itu sangat penting dan harus dilakukan. Nggih? Sekarang kira-kira apa yang dapat Lita lakukan agar Lita tidak menyontek lagi? Belajar dengan les. Belajar, kemudian les. Nggih, Lita mau melakukannya. Mau belajar, kemudian les mau. Alhamdulillah, Lita mau berubah. Nggih, mau berubah nggih, Nak, nggih. Nah, kalau Lita mau berubah, Bu Dwi sangat senang sekali. Berarti Lita mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yaitu jujur. Kira-kira kapan Lita mau berubah, Nak? Sekarang. Alhamdulillah, Bu Dwi senang sekali. Kalau Lita rajin belajar, Lita mau les, nanti Lita menjadi anak yang pintar. Kalau sudah pintar, bisa mencapai cita-citanya. Apa cita-citanya Lita, Nak? Polwan. Oh, menjadi polwan ya, pintar sekali, hebat sekali. Ingin menjadi polwan. Itu bisa membanggakan orang tua. Kalau menjadi polwan tidak boleh apa tadi? Menyontek. Harus rajin belajar. Pintar sekali. Sekarang karena Lita sudah menyadari kesalahannya, kalau berbuat salah harus apa, Nak? Minta maaf. Minta maaf kepada siapa? Sama Laila sama guru. Iya. Walaupun Lita belum minta maaf kepada Bu Dwi, tetapi Bu Dwi sudah memaafkan karena Lita mau berjanji untuk berubah. Oke. Sekarang Lita boleh kembali ke kelas. Oke, pintar sekali. Terima kasih, Lita. Pada skenario kasus 2, ada salah satu siswa kelas 1 yang sering terlambat, yaitu Timi. Dalam keyakinan kelas 1, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warga kelas 1, yaitu disiplin atau konsisten. Ini artinya bahwa sering terlambat adalah satu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan tersebut. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi, Timi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Timi tahu tidak kenapa kok dipanggil Bu Dwi ke sini? Tahu, Bu. Kenapa, Nak? Karena saya terlambat. Terlambat itu perbuatan yang baik apa tidak, Nak? Tidak. Tidak baik. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Dwi juga pernah melakukan kesalahan. Di sini Timi dipanggil Bu Dwi tidak untuk dimarahi, ya, tapi diajak berdiskusi bagaimana agar Timi tidak terlambat lagi. Coba ceritakan kenapa kok Timi sampai datang terlambat, Nak? Karena saya udah ngantuk terus itu buat kakak ngajak begadang di tenda, Bu.
Bergadang di tenda. Terus sampai jam berapa? Dapat jam 12. Sampai jam 12 malam. Baru Timi tidur, nggih. Nah, kalau tidurnya terlalu malam, bangunnya bagaimana, Nak? Bangunnya tidak bisa bangun tepat waktu. Nah, tidak bisa bangun tepat waktu sehingga Tidak bisa sekolah. tidak bisa sekolah dengan tepat waktu, nggih. Nah, Timi masih ingat keyakinan kelas 1? Masih Apa itu, Nak? disiplin. Ah, disiplin. Terlambat itu disiplin apa tidak, Nak? Disiplin. Terlambat tidak disiplin, nggih. Berarti bagaimana caranya agar Timi tidak terlambat lagi? Tidak boleh tidur malam-malam. Tidak boleh tidur malam-malam. Terus bangunnya Harus tepat waktu. harus tepat waktu. Pinter sekali. Timi sudah bisa untuk menentukan langkah-langkah agar tidak terlambat ke sekolah dengan apa tadi? Tidur? Tidak boleh tidur malam-malam. Tidak boleh tidur malam-malam, benar. Terus Harus bangun tepat waktu. harus bangun tepat waktu. Kira-kira kapan Timi mau berubah, Nak? Sekarang. Pinter sekali. Alhamdulillah, Putri senang sekali. Timi mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yaitu disiplin. Nggih. Terima kasih Timi sudah mau berjanji sama Bu Dwi, nggih. Mau berubah, nggih. 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 Semoga sudah tidak terlambat lagi. Nggih. Pas. Nah, boleh kembali ke kelas. Saya senang dipimpin Putri. Kalau saya menyontek, salah, tapi diarahkan, tidak dimarahin. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini, saya kelas 1 SD Keduri 1. Saya senang dibimbing Bu Dwi karena saya terlambat tidak dimarahin, cuma diajak diskusi saya Bu Dwi. Kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid. Pada akhirnya dapat terciptalah budaya positif. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.